durasi yang Kak Sari berapa menit? Ini Yang Kak Sari kalau aku full satu tayangan gitu, satu episode. Kalau yang Kak Sarinya berapa menit kira-kira? biasanya kalau aku antara 40 sampai sejam. 40 sampai sejam. Iya, biasanya. Cuman Jadi kalau benar ngebahas banget gitu deh. Berarti aku jadi host nanti. Aku panggil nanti kalau yang sama Kak Sari lebih bahas sahabatan ceritanya. Oh, I see, gimmicknya gitu. Iya. Aku Dia ntar gue padetin. Iya, ngapain gue yang megang ya? Iya kan, tugas gue pegang ini. Angle aku kiri jadi agak gini. Oh, bisa ya, Iya. Udah gantian aja deh ya. ya udah boleh. Ini apa dulu? Intens dulu. Iya, iya, seru. Oke, Kak Dewi, hari ini ikut acara gitu ya bareng sama Iya. Aku. Mungkin boleh diceritain dulu nggak sih apa ya produknya gitu? Maksudnya produk Acara dari apa? Iya, acara apa hari ini? Terus gimana gitu mungkin acara hari ini? Iya, hari ini kebetulan aku lagi jadi muse-nya Kak Sari Batubara untuk brandnya Testimo. Itu brand hijab, muslim, couture juga. Dan kebetulan hari ini tuh grand opening untuk galeri Testimo. Tadi di acaranya juga ada talk show ngebahas mental health dan aku salah satu jadi narasumbernya juga untuk ngebahas mental health. Nah, jadi narasumber nih, maksudnya pada akhirnya gitu ya menginspirasi perempuan-perempuan lainnya juga, bareng sama psikolog juga. Gimana Kak menjalani kegiatan hal-hal yang seperti itu gitu, yang akhirnya memotivasi perempuan-perempuan, kamu gimana Kak menjalaninya? Alhamdulillah ya, aku seneng kalau misalnya belakangan masalah yang aku hadapi ini banyak perempuan-perempuan yang jadinya terinspirasi dari masalah aku. Maksudnya bukan masalah pengen jadi punya masalah, enggak gitu, tapi gimana cara menghadapi masalah, gimana caranya untuk move on, untuk bangkit dari keterpurukan, dan gak selamanya kita itu harus apa ya, mendem gitu loh. Jadi kalau memang ada sesuatu yang berasa di dalam hubungan merasa tidak sesuai atau kita merasa kok jadinya toksik ya, kita berhak loh untuk speak up, kita berhak loh untuk bahagia. Akhirnya aku seneng banget ada beberapa teman-teman yang jadinya suka nge-DM juga untuk nanya, Kak gimana sih caranya ngadepin kok bisa sekuat ini, gimana caranya, aku tuh punya anak kecil tapi aku bertahan demi anak, yang kayak gitu. Jadi akhirnya banyak yang sharing, aku kasih masukan yang bisa aku kasih ya. Bukan berarti aku mendukung perempuan-perempuan di luar sana untuk kalau misalnya ada hubungan yang toksik please tinggalin, enggak, karena aku nggak tahu masalahnya apa kan. Tapi berkaca dari masalah aku sih berusaha untuk menyelamatkan diri aku di saat aku tahu hubungan aku tidak baik-baik saja gitu. Nah ini apa ya kan nggak mudah ya, prosesnya juga panjang. Nah pada akhirnya memutuskan berhubung kakak juga sudah podcast dan udah memutuskan itu, prosesnya berapa lama sih Kak? Maksudnya untuk akhirnya mengambil tindakan mikirnya gitu berapa lama Kak untuk menghadapi itu dulu gitu? Kalau untuk Konfliknya itu. pertama kali kejadian aku yang benar-benar sampai ke cium media itu semenjak aku hamil, kalau nggak salah itu 7 bulan ya, 7 bulan menuju 7 bulan aku hamil. Terus berjalan tanpa terasa, sahabat lewat. Kalau masalah yang aku hadapin itu kalau aku lupa kurang lebih 7 bulan di saat aku hamil ya, hamil menuju 7 bulan sampai sekarang ini prosesnya udah lumayan lama ya. Gak berasa karena memang masalah yang datang itu ada lagi problem baru, terus aku juga baru lahiran. Waktu itu cepet banget dan aku baru menyadari ini udah mau menutup akhir tahun tuh udah mau 6 bulan ya, 6 bulan kalau nggak salah. Nah untuk memutuskan artinya kan udah setahun lebih lah ya, maksudnya permasalahan ini viralnya juga segala macam udah setahun. Nah berhubung kemarin dari pihaknya Bang Andrew udah ngomong juga nih di podcast Iya. gitu ya, katanya ada alasan gitu untuk pada akhirnya Bang Andrew mengambil keputusan itu untuk dengan perempuan lain, dan katanya pun Kak Dewi juga mengetahui alasannya. Nah gimana Kak melihat alasan, maksudnya melihat statement itu? Mengetahui alasannya atau menyetujui ini Mengetahui bukan menyetujui. Aku di sini juga terakhir tuh aku mencoba klarifikasi juga dari statement dia. Klarifikasi bukan berarti aman nggak?
suaranya. Nah, klarifikasi di sini bukan berarti aku mau memperpanjang masalah, enggak ya, enggak. Jadi aku memang belum tayang di YouTube aku klarifikasi juga. Di situ aku menjelaskan bahwa statement-statement dia itu ada beberapa hal yang menurut aku nggak sesuai fakta gitu loh. Jadi kalau misalnya memang dia pergi atau dia melakukan hal-hal yang bukan menurut aku aja ya, menurut agama Islam juga, menurut orang yang sudah memiliki hubungan rumah tangga, dia melakukan itu hanya karena dasar dia tidak bebas, kan dia bilang gitu kan, dia mencari kebebasan, dan ada hal-hal yang ya kita bilang aja lah langsung, karena publik juga udah tahu ya yang soal seks yang dia bilang 2 tahun dia cuma dapat, itu nggak benar gitu loh. Memang ada beberapa hal yang aku mencoba untuk ngehold gitu loh, kayak ya namanya perempuan tuh punya perasaan ya, kayak kita disakitin, dan di saat kita tahu suami kita tidur bukan dengan satu wanita saja, kamu mau nggak kayak misalnya langsung diajak berhubungan, jijik nggak gitu. Ada perasaan kayak ilfeel, satu, kedua ada perasaan takut juga karena aku ngerasa aku harus menjaga kesehatan aku juga, dan aku perlu membangun itu lagi gitu loh. Bukan berarti semata-mata aku tidak berusaha ya. Aku pernah mencoba untuk ke psikolog seks juga untuk konsultasi, dan itu usahanya dari aku doang gitu loh. Nah kalau dia mempermasalahkan, berarti yang salah di sini kenapa nggak ngomong. Bukannya kalau misalnya dalam rumah tangga itu di saat ada masalah kita konsultasi dong. Misalnya nih masalah seks nih, gimana nih seks kita udah nggak oke nih, kita ke dokter yuk, psikolog, namanya udah 7 tahun kan harus dibangun, apalagi punya anak, hormon istri. Nah itu tuh tidak ada pembicaraan dari dia. Justru di saat masih berumah tangga, aku mencoba kayak aku menurunkan ego aku mencoba untuk, wah kita udah lama nih nggak berhubungan, yuk kita bangun lagi, walaupun aku tersakiti di situ. Jawabannya dia apa? Jawabannya dia, aku nggak mementingkan hal itu. Aku tahu kamu capek, sibuk sama anak-anak segala macam. Jadi menurut aku, ya everything's okay. Sampai akhirnya mungkin dia sekarang speak up soal itu, berarti dia memendam kan selama ini. Jadi tidak ada usaha gitu loh. Kecuali nih aku akan bersalah di saat memang dia udah berusaha nih, kayak ayo dong kamu lakukan kewajiban kamu sebagai istri, kenapa kamu tidak melakukan itu. Tidak ada. Apa mungkin dia nggak enak juga ya, karena mungkin aku sambil ngurus anak juga ribet segala macam. Tapi di saat aku berbicara tentang itu, aku komunikasiin, jawabannya dia justru termasuk silent treatment ya, justru dia mencari kebahagiaan di luar tanpa komunikasi sama aku. Jadi menurut aku harusnya mungkin memang sama-sama introspeksi diri, tapi sepenuhnya apa yang diomongin itu nggak sesuai fakta gitu. Nah dari dari yang Kak Dewi speak up itu kan lumayan mengganggu dari Kak Andrew sendiri ya. Dari Bang Andrew sendiri, dia bilang apa kerjanya terganggu, dan akhirnya jadi marah juga keluarganya Bang Andrew gitu. Dengan hal ini gitu, dengan mungkin keputusan Kak Dewi juga yang memviralkan gitu ya. Nah Kak Dewi melihatnya seperti apa nih? Bisa merespon? Kalau untuk memviralkan, jujur aku tidak ada niat untuk ngejatuhin karir dia, ngancurin karir dia, enggak. Justru pertama kali aku memviralkan, aku ada sedikit terbersit di hati kecil aku untuk kasih efek jerah, kasih efek kapok kayak gitu ya, kayak semoga nih kapok nih gitu kan. Tapi untuk kedepannya aku pada saat itu, makanya sampai pas akikah anak aku yang kedua aku kasih dia kesempatan kan. Siapa tahu dia berubah, tapi enggak gitu. Maksudnya dia malah menunjukkan ya kayak sekarang dia speak up soal yang hal-hal yang aku nggak tahu, ternyata itu yang dia omongin. Jadi menurut aku nggak sesuai sih. Nah dia kan sama selingkuhannya mengaku sudah putus kontak, dan yang mana nih, kan banyak. nggak tahu yang mana itu Kak. Tapi katanya hatinya masih setia, maksudnya masih ada cintanya sama Kak Dewi. Gimana kamu lihat? Maksudnya respon itu gitu Kak? Nah aku di sini tuh agak bingung ya. Mungkin maksudnya dia adalah dia itu butuhnya perempuan yang bisa menerima kekurangan dia, which is perempuan yang di saat berumah tangga dia selingkuh menormalkan gitu. Nah dan aku nggak bisa, dan mungkin perempuan di dunia ini juga nggak ada yang mau diselingkuhin. Nah kalau untuk poligami, iya poligami juga nggak paling ya cuma 2 kan. Ini perempuannya juga banyak kan. Jadi maksud aku tuh bukan sesuatu alasan sih kalau memang dia ngerasa
eh, dia akan dimaafin, harusnya dia ubah sifat dari yang aku kasih dia kesempatan tuh dia benar-benar ngubah sifat, tapi dia malah menunjukkan hal-hal yang makin di luar nalar gitu loh, makanya aku ngambil keputusan seperti ini gitu. Nah, Bang Hendro sendiri katanya udah maksudnya nggak trauma untuk menikah lagi dan ya masih mau untuk membuka dirinya untuk hubungan yang baru. Gimana Kak melihat Bang Hendro memutuskan hal itu? Ya itu memang yang udah dia lakukan sekarang sih, setahu aku ya. Dia itu emang ya, setahu aku dia juga sekarang juga nggak sendiri, setahu aku, walaupun aku nggak tahu perempuannya itu ya random juga kali ya, tapi aku tahu beberapa dapat info juga kalau dia nggak sendirilah sekarang, dia kan nggak bisa sendiri, apalagi dengan alasan-alasan dia yang nggak masuk akal, dia nggak bisa sendiri, dia harus ada orang lain yang bisa magerin dia ya. Mudah-mudahan aja sekarang orang yang dekat sama dia membawa dia ke arah yang lebih baik sih. Kemarin waktu lagi persidangan membawa Kak Fairuz juga ya di dalam persidangan. Gimana Kak akhirnya memutuskan membawa saksi gitu dan memilih Kak Fairuz? Kenapa Kak alasannya? Karena Fai itu tahu hubungan aku sama Andrew tuh dari lebih dari 8 tahun ya, waktu pacaran tuh udah tahu hubungan kita. Waktu pas zaman kita pacaran pun Fai itu sempat mendamaikan loh, kita sempat namanya putus nyambung karena Fai melihat sosok Andrew tuh pada saat itu baik, perhatian, bener-bener sayang sama aku. Fai sempat ayolah udahlah balikan aja, dia baik kok orangnya. Nah kenapa di saat ini Fai sampai bersedia menjadi saksi aku dan berusaha untuk meyakini hakim bahwasanya ya ini memang yang terbaik, berarti kan memang ada sesuatu yang nggak baik-baik aja gitu loh. Dan dia kenapa jadi saksi aku juga, dia sahabat aku, jadi dari awal sebelum adanya orang-orang tahu soal masalah ini juga aku juga sering curhat sama dia sih. Terakhir nih Kak, tapi kemarin Bang Andrew juga nggak datang ya di persidangan. Maksudnya dijelasin nggak mungkin alasannya apa dan sebagainya? Aku nggak ada kontak lagi jujur sekarang sama dia karena ada beberapa hal terakhir yang bikin aku kecewa ya, kayak in the end aku ngerasa baik-baik kayaknya nggak bisa deh, kayak komunikasi baik, parenting baik itu menurut aku malah membuka jalan untuk dia bisa, ya sorry itu sih, memanipulasi aku lagi gitu loh, kayak bisa menjerat aku lagi untuk aku jadi, aku kan orangnya nggak tegaan ya, kayak gampang luluh ibaratnya gitu, gampang untuk melupakan apa yang udah dia lakukan. Jadi aku memutuskan untuk memutus komunikasi, bukan karena aku mau dendam, benci-bencian, mau berantem besar-besaran, enggak, karena menurut aku itu buat ngejaga hati aku biar aku nggak luka lagi, biar aku nggak balik ke siklus itu lagi. Jadi menurut aku untuk sekarang aku putus komunikasi ya, untuk urusan anak ada orang ketiga kayak babysitter, mungkin kedepannya juga aku pengennya adalah yang mengerti psikolog atau soal tanggung jawab dia ke anak agar komunikasinya tetap gitu. Harapannya Kak untuk Bang Andrew dan anak-anak akan gimana nih, kan belum komunikasi udah putus ya, memutuskan untuk memutus komunikasi, gimana Kak harapan kamu untuk masa depan anak-anak? Harapan aku sudah tidak mau lagi untuk mencari-cari kesalahan, karena ini udah satu titik terang ya, kayak kedepannya ini bakalan ketok palu juga gitu kan. Jadi menurut aku semoga dilancarkan aja semuanya. Andrew juga semoga bisa menemukan circle atau lingkungan yang positif yang bisa membawa dia menjadi orang yang lebih baik lagi, atau seenggaknya ngingetin deh gitu loh, kayak ngingetin dia untuk bro please gitu loh, tanggung jawab sebagai laki-laki gitu, jangan pernah lah ada masalah lu menyalahkan orang lain atau lingkungan, ya itu semuanya kita gitu loh, kita yang punya kendali untuk mengontrol diri kita kan bukan anak umur 5 tahun, bener nggak, bisa lebih dewasa. Harapan aku pasti yang baik-baik, aku nggak mau ngedoain yang jelek-jelek, dapat kerjaan, dapat job yang lebih banyak lagi. Jangan kalau udah di depan mata ditolak, ujung-ujungnya pergi liburan kemana sama siapa ya kan, padahal kerjaan udah di depan mata. Menurut aku wise lah dalam mengambil keputusan, jangan membabi but, boleh gak sih, kayak karena emosional, karena ngerasa lagi terpuruk, mau cerai segala macam, akhirnya ngambil keputusan yang gak baik, yang justru nanti bakal bikin image kamu jadi lebih gak baik lagi gitu. Ya wise aja. Ya, ini gantian nih Bu